sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat produk dari serealia. Jadi pada hari ini kita akan membuat produk getas atau biasa kita sebut bunglong. Adapun bahan-bahannya dapat kita buat ada 125 gram atau setara dengan 14 sendok makan tepung ketan, lalu ada 50 gram atau setara dengan 6 sendok makan tepung beras, lalu ada 130 gram atau setara dengan 15 sendok makan kelapa. Kelapanya di sini harus yang muda. Kalau dia tua akan menghasilkan tekstur yang kasar pada saat kita konsumsi. Jadi yang tidak terlalu muda betul dan tidak terlalu tua. Lalu ada sejumput garam dan juga santan sebanyak 130 ml atau setara dengan 27 sendok makan. Adapun bahan pelapisnya nanti kita akan menggunakan gula pasir kurang lebih 7 sendok makan. Kalau adik-adik semuanya mempunyai gula merah silahkan, tetapi ini untuk yang sederhana kita akan menggunakan gula pasir sebagai pelapis dari bunglong tersebut. Baiklah, untuk step pertama kita mencampurkan saja keseluruhan dari bahan baku. Jadi ada tepung ketan, kita masukkan semuanya saja. Ini all in one juga tekniknya. Ada tepung beras, garam, lalu kelapa. Ini kita mix terlebih dahulu sebelum kita mencampurnya dengan santan. Ini agar homogen. Selanjutnya, setelah homogen, kita menambahkan sedikit demi sedikit santan. Santan kita bisa memperolehnya dengan santan dari kelapa utuh, atau kalau kita menggunakan santan instan, kita bisa menggunakan 70 gram atau 70 ml santan instan dicampur hingga 130 air. Kita aduk terlebih dahulu. Di sini kami menggunakan santan instan yang dicampur dengan air. Kita mencampur sedikit demi sedikit, tidak boleh keseluruhan karena untuk mendapatkan tekstur. Kita tidak tahu kadar air dari kelapa sehingga kita harus menuang sedikit demi sedikit hingga membentuk adonan pulen. Kita bisa menggunakan tangan harus sudah tercuci bersih untuk melihat teksturnya. Karena kadar air dari kelapa sangat tinggi sehingga kita tidak menggunakan seluruh dari santan. Jadi ada kurang lebih 10 ml santan yang tidak digunakan. Jadi tekstur adonan selama bisa dipulen itu sudah cukup. Jadi tidak terlalu lembek dan juga tidak terlalu keras. Teksturnya tidak terlalu keras dan tidak terlalu. Jadi setelah itu kita bentuk sesuai keinginan. Kalau untuk karakteristik dari bunglong itu biasanya pipih dan tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis. Kita lakukan hingga adonan halus. Setelah adonan getas dibentuk, siap untuk digoreng. Proses penggorengannya tidak usah terlalu minyak panas. Biar getas matang sempurna dan tidak gosong di permukaan. Tidak usah terlalu
crunchy, tidak usah terlalu berwarna coklat. Yang penting tingkat kematangannya sudah pulen di tengah dan tidak mentah, tidak ada gumpalan putih, itu sudah matang. Karena dari getas tidak usah terlalu coklat, karena nanti kita akan memberikan lapisan karamel gula pasir atau karamel gula merah, tergantung bahan baku yang ada di tempat kalian. Kita masukkan air sebanyak 7 sendok makan atau 35 ml. Kita panaskan. Api tidak usah terlalu besar. Setelah ada buih mendidih, kita masukkan gula pasir sebanyak 5 sendok makan. Kita aduk perlahan hingga membentuk lapisan tipis sebelum membentuk karamel. Setelah gula sudah terkaramelisasi seperti ini, dia sudah tidak putus, kita turunkan getas, kecilkan api, dan aduk hingga gula terbalut oleh seluruhnya di getas sambil diaduk terus hingga gula membentuk karamel putih di permukaan getas. Sudah terbentuk putih. Oke, ini sudah jadi, sudah terbentuk lapisan putih di permukaan. Api jangan dimatikan terlebih dahulu, tetapi getas harus kita aduk. Nah, setelah memadat seperti ini, matikan api sambil getas kita aduk-aduk. Getas sudah jadi, siap untuk kita lakukan uji organoleptik. Untuk pengujian kue getas, yang perlu dipersiapkan adalah perangkatnya, yaitu piring putih yang diberi label 7 digit angka acak, kemudian foam uji, alat tulis, tisu, dan air mineral untuk penetral. Kemudian pengujiannya, kita akan menguji warna, aroma, rasa, dan tekstur. Untuk tekstur, nanti panelis mengujinya menggunakan pengigitan pada gigi geraham. Jadi kalau untuk produk yang lainnya mungkin bisa menggunakan penekanan atau perabaan. Tapi kalau untuk tes ini nanti kita pengujiannya adalah menggunakan pengigitan pada gigi geraham.